Ampun, Pak. Silakan praktekkan Bu ya, kurang lebih 10 menit. Iya, pembelajarannya. Silakan. Permisi nih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Guru mau tanya, siapa tadi yang masuk duluan, yang datang duluan? Oh, Mbak Rina. Sekarang karena Mbak Rina datang duluan, Mbak Rina memimpin eh, masuk sekarang hari ini masuk kelas membaca doa. Silakan Mbak Rina, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru mau ngabsen dulu. Lihat teman sebangkunya sudah masuk semua. Oh, sudah masuk semua. Bagus. Jadi sekarang anak-anak sudah masuk semua. Anak-anakku sekalian, sebelum materi kita lanjut, masih ingat pelajaran apa yang Ibu Ida terangkan yang minggu kemarin? Oh iya, masih ingat tentang tema khitan. Nah, sekarang masih ingat juga. Minggu sekarang kita pelajaran tentang apa, anak-anak? Oh iya, pinter. Kita sekarang, materi sekarang yaitu tanda-tanda balil. Siapa yang bisa tahu apa itu balil? Oh, pinter sekali. Nah, di sini Bu Ida akan menunjukkan gambar. Coba perhatikan ya. Tidak keluar, Pak. Gimana, Pak? Keluar sudah, Pak. Ini masih hitam ini. Coba diulang lagi. Kok belum? Pertanyaan terakhir, Pak. Bacaan Ja'ilun fil ardi. Bacaan apa? Oke, tidak bisa ini. Tidak bisa keluar, Pak. Tidak kelihatan, iya. Kenapa? Ya kalau terkendala langsung aja pun, tidak apa-apa. Gimana, Pak? Ngapunten, Ya Pak. langsung ngajar aja, yeah. Oh, iya, Pak. Di sini Bu Guru akan menerangkan tentang balil. Di sini pengertian balik itu diambil dari kata balagho yang artinya sampai. Nah, menurut istilah, balik itu adalah sampai usia kedewasaan pada seseorang. Jadi, apa anak-anakku sekalian, kalau kita sudah balik, kita dikatakan sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Nah, anak-anakku sekalian, tanda-tanda balik di sini itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Kalau perempuan, apabila kita haid itu dikatakan balik, kisaran umur 9 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, yang nomor 2,
yaitu ikhtilam bagi anak laki-laki. Ikhtilam itu apa ya? Iya, pinter. Ikhtilam itu mandi basah. Jadi, anak laki-laki yang sudah ikhtilam kisaran umur 9 tahun itu sudah dikatakan baligh. Yang selanjutnya yaitu sudah sampai usia 15 tahun. Walaupun dia baik laki-laki atau perempuan, yang perempuan tadi tidak haid, yang laki-laki tidak ikhtilam, tapi sudah nyampe umur 15 tahun, itu dikatakan baligh. Anak-anakku sekalian, baligh itu dikatakan baligh, kita harus bisa menjalankan apa-apa yang ditentukan dalam syariat Islam. Contohnya seperti ibadah, sholat, puasa, itu kita harus mengerjakan karena kita sudah baligh. Anak-anakku sekalian, ada syarat untuk dikatakan mukallaf itu bagaimana? Nah, anak-anak yang sudah baligh itu juga dikatakan mukallaf, yang sudah berakal, terus sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Anak-anakku sekalian, di sini sudah bisa memahami apa tanda-tanda baligh itu? Nah, pintar sekali. Nanti Bu Guru akan ngasih kalian tugas tentang tanda-tanda baligh. Kita tugasnya berkelompok ya. Anak-anakku sekalian, masih tetap semangat hari ini? Ya, kita lanjut pelajaran hari ini dengan haid. Di sini pengertian haid itu apa? Nah, kalau pengertian haid itu bagi laki-laki atau perempuan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pinter sekali. Haid itu tandanya baligh bagi seseorang perempuan. Nah, pengertian haid di sini itu apa? Pengertian haid itu yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan. Bukan karena disebabkan oleh penyakit dan juga bukan disebabkan oleh setelah melahirkan dan nifas. Nah, itulah tanda-tanda haid bagi seorang perempuan. Jadi, kalian kalau sudah haid itu dikatakan baligh. Nah, warnanya haid itu bagaimana, Bu Guru, warnanya haid? Oh, warnanya haid itu merah, hitam, agak kental. Nah, minimal haid itu 1 hari 1 malam. Kalau biasanya haid itu 6 atau 7 hari anak-anakku. Ya, paling lamanya haid itu 15 hari. Nah, kalau sesuci paling banyaknya suci dari haid itu paling sedikitnya itu 15 hari. Nah, kalian sudah tahu tentang haid? Nah, sekarang Bu Guru akan menerangkan apa saja yang tidak diperbolehkan waktu kita haid. Nah, itu yang tidak diperbolehkan waktu kita haid itu karena apa? Karena haid itu termasuk hadas besar. Salah satunya apabila kita haid, kita tidak boleh melakukan ibadah, sholat misalnya, puasa. Nah, kalau puasa dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan. Tapi anak-anakku sekalian, kita wajib mengkodok puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, diganti dari bulan-bulan yang lain. Yang nomor 3, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Nah, yang selanjutnya, membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran. Itu tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Yang nomor 4, itu tawaf atau keliling Ka'bah. Itu tidak bisa kita lakukan karena kita sedang haid. Nah, yang kelima, iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan kita itu dengan niat ibadah.
Nah, kalau kita haid, kita tidak boleh duduk di masjid. Kenapa ya Bu Guru? Kok tidak bisa, waktu haid tidak bisa duduk di masjid? Karena takutnya nanti ada kotoran yang menempel karena kalian sedang haid. Dikhawatirkan seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku, sekarang bagi yang mandi basah atau yang ikhtilam itu juga sama. Dilarang satu, mengerjakan sholat. Nah, bagi yang mandi basah itu bagi seorang laki-laki apa perempuan? Iya, pinter. Bagi laki-laki. Tidak boleh mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Tapi kalau puasa wajib anak-anak. Nanti kalau laki-laki loh, saya ihtilam berarti saya puasa. Nah, itu harus puasa kalau laki-laki. Beda dengan perempuan. Yang nomor 3 yaitu membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yang nomor 4, tawaf atau keliling Ka'bah. Yang nomor 5, diam di masjid dengan niat melakukan ibadah. Nah, bagi yang ikhtilam, yang mempunyai hadas besar, tidak boleh melakukan hal yang telah disampaikan Ibu Guru tadi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Bu Guru akan membagi tugas kelompok buat kalian ya. Kita soal-soal yang dari Ibu Guru masih enggak bisa. Karena jumlahnya ada 15, kita dibagi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, kita mendistribusikan tanda-tanda haid. Untuk kelompok yang kedua, mendiskusikan tentang warna-warna haid. Kelompok yang ketiga, kita mendiskusikan tentang tanda-tanda baligh yang Bu Guru ajarkan tadi. Ya, waktunya 10 menit anak-anak. Nah, sekarang kita kumpulkan hasilnya. Yang kelompok 1 pinter sekali ya. Yang nomor 2 juga sudah dikerjakan. Yang nomor 3 juga sudah dikerjakan. Terima kasih anak-anakku. Nah, nanti kita akan maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil kalian kerja kelompok. Loh, Pak. Kok keluar, Pak? Ya, Bu. Anak-anakku, Sudah. kalian tadi apa yang telah disampaikan Bu Guru masih ingat? Bu Guru menyampaikan pelajaran apa tadi? Menerangkan? Iya, pinter sekali. Nah, kesimpulan anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tanda-tanda balik, kita bisa mengetahui, oh, tanda-tanda balik itu seperti ini. Nah, itu kita bisa mengetahui kalau kita sudah balik, kita harus menjalankan apa yang telah ditentukan syariat agama Islam.
Ya, waktunya. Nah, Sudah. anak-anakku sekalian, sekiranya pertemuan kita lanjut minggu yang akan datang pada tema selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Farida. Ya, ini ya RPP-nya ini ya coba apa sih yang dimaksud alur tujuan pembelajaran itu, Bu? Itu untuk menyampaikan dan menganalisis pada anak-anak tentang tanda-tanda balik, Pak. Menjadi rukunya untuk syarat-syarat beribadah. Apa hubungannya dengan antara CP dengan ATP? Kalau CP itu juga menganalisis dan meliterasi anak-anak untuk mengetahui tentang tanda-tanda balik juga, Pak. Kalau alur tujuan itu anak-anak sudah mampu, sudah bisa menjalankan apa yang telah disampaikan tadi tentang tema tanda-tanda balik itu. Dalam ATP itu ada berapa tujuan pembelajaran dalam tugas Ibu itu? ATP itu ada 6, Pak. 6. Apa saja? ATP untuk capaian Bagaimana? pembelajaran, Pak. Apa? Apa, Bu? ATP itu untuk 6 pelajaran itu nilai aspek penilaian anak, Ya, perkembangan kok anak. pakai penilaian segala loh ATP. Oh, Bapak bingung, Pak. Ibu kalau menyusun ATP itu kayak apa? Ya, kayak itu, Pak, yang ada CP ATP terus di bawahnya KKTP itu, Pak. Oke, pertanyaan yang lain aja kalau gitu. Ya, Pak, bingung. Tadi ngajar tentang apa? Tema tanda-tanda balik, Pak. Tanda-tanda Balik. balik. Ya, ini yang diajar anak kelas berapa? Anak kelas 4. Kelas 4. Nah, anak kelas 4 itu umumnya sudah mengalami balik apa belum? Belum, Pak. Belum. Ya. Terus bagaimana Ibu mengajarkan anak-anak terkait apa yang belum mereka ketahui kayak gitu? Ini, Pak, kita mengajarkan pada anak-anak, kita memberi contoh, kita mengarahkan pada anak-anak kalau usia balik itu kisaran umur 9 atau kita keluar darah haid. Nah, bagi yang laki-laki atau sudah mandi bas al-ikhtilam. Ya, gimana itu? Menjelaskan anak-anak nanti akan ikhtilam gitu. Kayak apa Jadi, ini mengilustrasikannya? kalau bagi yang anak laki-laki yang istilam, kalian itu waktu tidur itu mimpi basah. Nah, bangun dari tidur, tidak tahunya kalian itu mengeluarkan sperma. Nah, dari situlah kita bisa mengatakan diri kita itu balik sesudah kita mimpi basah. Ngoten, Pak. Gitu Sesudah ya. Enggak pakai media tertentu, Bu. nanti pakai, Pak. Pakai media nanti, Pak.
Apa medianya, Bu? Media itu dari itu Pak, dari ambil dari YouTube itu Pak nanti. Dari apa? Dari YouTube kita bisa perlihatkan, tapi kalau medianya itu dari anak Saya nggak jelas, Bu. Medianya kayak apa, Bu? media pembelajarannya Apakah itu Pak pakai video pembelajaran Pak. video? Apakah ada video orang mimpi basah gitu? Tapi tidak ada di videonya Pak. Kami cuma anunya saja Pak, teorinya saja. Teorinya saja, podo sama dengan PPT lah. Ya, ya, anak-anak ini kan belum begitu jelas karena belum mengalami satu. Iya, Kemudian yang kedua, istilah-istilah itu kan juga asing. Mimpi basah apa? Kok ada mimpi basah segala itu? Itu kan bahasanya tidak bahasa apa itu? Itu kan kayak kiasan aja tuh, mimpi basah itu. iya Pak. Nah, iya. Saya ingin tahu, termasuk medianya ini, guru ini ngajarkannya seperti apa? Apakah kalau video, apa mungkin gitu? Iya, Nah, iya. iya Pak. Oke, saya tanya yang lain ya gitu. Eh, Ibu kenal dengan istilah taksonomi Bloom? Apa Pak? Taksonomi Bloom. Belum Pak. Loh kok belum? Belum. Tasoni Blue ya. Nah. Eh? Gimana itu Pak? Loh. Kemarin kan di modul kan ada itu. Iya, kan ada Tasoni itu. Iyalah, iya, KB 3 atau berapa itu. Ya, termasuk KB 2 apa KB 3. Kayaknya awal-awal kok. Ada lah. iya, iya Pak. Apa? Taksonomi belum. Ya, dibaca lagi, Bu ya, Iya, modulnya, iya Bu ya. Pak. Iya Pak. Saya tuh bingung Tuh. Pak. Ya, bingung karena bacanya belum selesai, baru judulnya aja paling. Iya Pak, Ya, soalnya Bu saya Farida baru dari mana, Bu Farida? dari RA Pak pindah ke MI Pak baru 4 Orang bingung mana? dari MI Miftahul Ulum Luwu Di, Pasuruan. di Pasuruan. Ya Pak. Oh, kecamatan mana ini? Jayan. Hah? Kejayan Pak. Oh, Kejayan. Ditempati KKN enggak, Bu? Tidak pernah Pak. Oh, enggak pernah. Oh, iya, iya. Ya udah, baik, ya. Monggo Pak Yus. Oke, terima kasih Pak Fahri. Farida, Pasuruan Ya, ya. Jayan itu ini dekat pabrik apa itu? Susu ya, Kenpo, Nestle, Farida ya. Farida ini tadi temanya tentang ini ya, apa itu? Adas ya, ya adat Pak, besar tanda-tanda atau balik Pak. tanda balik ya, tanda balik. Ya, ini kan mengajarkan sesuatu yang belum dialami oleh anak-anak ya. Jadi ini mengajarkan sesuatu yang abstrak ya. Eh, di kelas 4 itu sebetulnya ada atau tidak ada, baik
peserta didik putra atau putri yang sudah mengalami mimpi basah atau keluar darah haidnya. Ibu tahu di kelasnya ada yang sudah begitu atau belum ada sama sekali? Belum, Pak. Belum ada. Kalau tahu belum ada itu bagaimana caranya? Ya, kita mengasih arahan bagi yang anak perempuan, kalau kalian nantinya haid itu seperti apa. Nah, kita jelaskan bahwa haid itu nanti ada keluar darah dari rahim perempuan, tapi bukan karena penyakit. Betul, Pak. Ya, bukan itu pertanyaannya. Maksud saya, Ibu pernah nggak mengetahui ya di peserta didik di kelasnya itu sudah bermimpi basah yang putra atau keluar darah haid yang putri? Belum, Pak. Belum. Banyak fakta yang menunjukkan ya, kelas 4 itu sudah ada yang Iya, Pak. perempuan ya. Iya, Pak. Yang, Sudah, Pak. Ada yang haid, Pak. tadi katanya nggak tahu. Ibu tahu kalau ada yang haid itu bagaimana caranya? Ya, kita itu, Dia, Pak, menjelaskan apa-apa yang menjelaskan. Ibu tahu muridnya ada yang haid atau enggak itu dengan cara apa? ngajar fikih, Pak. Karena ngajar waktu kita itu waktu praktek sholat, ada yang tidak sholat karena berhalangan. Itu maksudnya. Iya, Ya, Pak. jadi ketahuan ketika ada yang tidak sholat, ya tidak Ya, ikut Pak. sholat. Berapa banyak yang yang haid di kelas yang diajar oleh Ibu? 2. 1 Dua ya. perempuannya. 2. Oke. Itu umur berapa itu? 10, Pak. 10. Ya. Ya, oke. Coba bagaimana ya orang kalau haid itu kan kalau sudah selesai haidnya kan harus mandi ya, Ya, Pak. mandi besar. Bagaimana niatnya mandi besar? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidhi lillahi ta'ala. Ya udah, ditulis Bu di kertas. Ditulis di kertas niatnya tadi. Oke, didekatkan ya, jangan goyang ya. Nah, itu minal hadati. Dalam minal hadati ini apa ini? Minal hadatsil akbari minal haidhi fardhon lillahi ta'ala. Kurang ke atas, kurang ke atas. Kurang ke atas. Ya, ya jangan goyang ya. Enggak ini, enggak. Oke, oke. Ya. Ya, saya belum begitu jelas melihatnya, masih kabur-kabur. Ya sudah lumayan. Cuman perlu ini ya, di diperbagusi lagi nulisnya. Iya.
Farida. Iya, ya, Dulu Pak. pernah mondok atau tidak? Mondok, Pak, Di mana mondoknya? di Wonorejo. Wonorejo. Berapa tahun? Eh, 5 tahun, Pak. 5 tahun. Wah, 5 tahun itu bagus mestinya nulisnya. Iya, Pak, aku ngerti, Pak. Oke, baik, cukup. Cukup, Pak Fahri. Terima kasih. Terima kasih pentungannya, Pak, nggih. Ya, doa pada Allah. Ya. Iya, Pak. Pasrah, wis, Pak. Oke, monggo Pak Fahri, sambut. Sudah ya Pak ya. Oke, cukup. Bu Dewi gimana? Sudah siap? Untuk Bu Farida silahkan keluar biar bisa tersimpan itu rekamannya.